akan dibawakan begitu ya. Oke, silahkan kita mulai cerpennya Pelangi di Ujung Senja karya Ibu Ratih Ayuningrum bersama Mbak Kiki dan juga Mbak Parida. Silahkan. Pelangi di Ujung Senja karya Ratih Ayuningrum. Emma pernah mengatakan padaku bahwa akan selalu ada pelangi di ujung senja. Pelangi berwarna-warni yang menghiasi langit ketika akan menjemput temaram. Pelangi itulah keindahan yang memberi harapan setelah terik seharian menjalankan tugasnya. Debur laut menggenapi sejumput risauku. Sejumput malam menghantarkan angin yang sesekali menitipkan bunyi kapal hingga menyusup ke indera pendengaranku. Aku mengintip Emma dari balik tirai kamarnya. Kamar Emma tidak dikunci karena emang tidak ada pintu yang membatasi kamar tersebut dengan ruang yang lain. Kamar tempat Emma tidak hanya tidur hanyalah dibatasi oleh sebuah tirai berwarna merah tua yang lusuh. Dengkur Emma terdengar begitu menyayat di telingaku. Ada lintasan-lintasan luka yang bermain-main ngiri pada jiwaku. Luka yang semakin tajam diserut oleh waktu yang tak pernah memberikan jawaban pasti. Jawaban untuk penantian yang terasa semakin sia-sia. Langkah membawaku ke beranda belakang. Sesekali bunyi hewan malam bersahutan menciptakan melodi yang khas. Pandangku lepas menetap debur ombak yang berjaran. Dalam gelap ada debur ombak, itu terlihat samar memecah hempasan air laut yang mencipta buih-buih di ujung bibir pantai. Buih itu serupa tumpukan kilau manik-manik yang muncul dan kemudian hilang, untuk kemudian muncul kembali seiring dengan datangnya gulungan ombak. Baru mengguringkah lagi, sebuah pertanyaan membuyarkan lamunanku. Daeng Andi rupanya. Kakakku itu mengambil jala yang tergantung di tali jemuran belakang rumah kami. Aku lupa membawa jala ini masuk, ujarnya, kemudian dengan logat Bugis yang kental. Keluargaku adalah keluarga keturunan Bugis yang selama puluhan tahun telah menetap di kota ini. Dulu, Ambo dan Emma merantau dari tanah kelahiran mereka, Sulawesi Selatan, dan memilih Kota Baru sebagai tempat untuk mengadu nasib. Sebuah kota kabupaten di Kalimantan Selatan yang dikelilingi oleh laut dan juga pegunungan. Kala pagi pencumbu daun-daun, gunung-gunung tersebut diselimuti awan putih berarak sehingga Kota Baru dijuluki Gunung Bamega. Aku dan Daeng Andi lahir dan dibesarkan di kota ini, sebuah kota kecil yang banyak menyimpan keindahan. Ketika berinteraksi, kami lebih banyak menggunakan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia dengan logat Bugis yang kental. Seperti kebanyakan warga keturunan Bugis akrab dengan kehidupan laut. Ambo pun menekuni profesi sebagai nelayan. Profesi itu pula yang digeluti oleh Daeng Andi. Sementara aku punya mimpi yang terlampau tinggi. Walaupun dalam darahku mengalir darah suku Bugis. Namun kota inilah kelahiranku dan aku ingin membangun kota ini. Aku ingin menjadi salah satu putra daerah yang mampu mempersembahkan hal terbaik bagi kota ini. Untuk itulah aku tetap bersemangat bersekolah. Walaupun terkadang aku juga harus mengorbankan banyak waktuku sekedar mencari uang memenuhi biaya sekolahku. Daeng Andi tak lagi sekolah. Dia lebih memilih untuk ikut Ambo menjadi nelayan. Kenapa belum tidur? Tanya Daeng Andi lagi. Aku tidak bisa tidur. Laut itu selalu mengikatkanku pada Ambo. Ada rindu yang selalu saja mengusik. Apakah kau akan selalu menanti seperti ini? Sama seperti Emma yang selalu saja menyimpan penantian hingga berlumut, berjamur dan usang oleh waktu. Ada rindu yang tak pernah mampu mengerti. Luapannya selalu saja menyeret jutaan kenangan yang seketika merubah pilu menusuk-nusuk ulu hatiku. Hidup bukan untuk mengurai kenangan demi kenangan. Kita laki-laki, kita harus pandai menyimpan air mata. Kita tidak boleh cengeng dan terus-terusan meratap seperti ini. Hidup sebenarnya adalah untayan masalah yang datang dan pergi secara bergantian. Tergantung masing-masing dari kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara yang bagaimana. Apakah menjadi pecundang ataukah pemenang? Dalam gelap, aku mencari mata Daeng Andi. Ya, Daeng Andi benar. Hidup harus tetap berjalan. Tapi apakah salah kalau aku tak pandai menyimpan air mata? Hanya karena aku seorang laki-laki? Bukankah air mata itu universal? Daeng juga sangat merindukan Ambo. Namun kalau Daeng terterusan larut, itu hanya akan menambah gurat pedih di hati emak. Kalau kau lihat emak sekarang,
Setiap hari dia hanya menanti Ambo pulang. Dia selalu percaya bahwa kalau subuh tiba, maka Ambo juga akan datang. Dia kemudian akan menangis sesungguhkan ketika tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Lalu dia akan memandang laut seharian penuh hingga senja mulai bergulir. Seolah-olah senja itu dia mengantarkan Ambo yang akan melaut. Dia selalu menyimpan harap serupa pelangi di ujung senja yang selalu dia gumamkan. Sementara harapannya itu hanya berujung kesia-siaan. Aku tahu sebenarnya, Daeng Andi pun memendam rasa yang sama denganku. Ada rindu tak mampu untuk diungkapkan. Kembali ku cari matanya, dan gurat kepedihan di sana. Namun dia tak pernah mampu mengakuinya. Sepeninggal Ambo, Daeng Andilah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga kami. Dia berusaha terlihat kuat dan tegar, meski aku tahu hatinya remuk berkeping-keping. Daeng tidak melaut malam ini, tanyaku berusaha mengalihkan pembicaraan. Angin sedang tidak bagus, jawabnya singkat. Kau tidurlah dulu, nanti besok bangun kesiangan. Daeng saja tidur duluan. Bau iwak kering menyengat hidung, bercampur dengan angin-angin laut yang berhembus sesekali. Hampir di setiap malaman rumah di desa kami terhampar pemandangan ikan-ikan yang dijemur oleh pemiliknya. Bau amis ikan-ikan tersebut merupakan hal yang biasa bagi perkampungan nelayan desa kami, Desa Kedambaan, Kota Baru. Desa kami memiliki pantai yang sangat indah. Hamparan pasirnya putih dan airnya biru jernih. Belum lagi hamparan pegunungan yang menjulang di depan pantai tersebut menambah keeksotisan alam yang tersaji. Kami menyebut pantai itu dengan sebutan Sarang Tiung. Entah apakah karena dulu banyak tiung yang bersarang di sana sehingga pantai tersebut dinamakan Sarang Tiung. Emma duduk memandang laut. Tatapannya tertumbuk pada bayang-bayang yang berdiri tegak di tengah laut. Dari kejauhan, bagang tersebut terlihat seperti batang lidi kurus yang berdiri tak sambang rata. Emma sudah makan? Tanyaku siang itu. Ketika sepulang sekolah ku dapati Emma tengah duduk di belakang rumah. Emma menggeleng mendengar pertanyaanku. Kenapa tidak makan? Tanyaku lagi. Emma kembali menggeleng tanpa suara. Begitulah Emma. Emma telah lupa bagaimana caranya berbicara semenjak kepergian Ambo 2 tahun silam. Ambo hilang ketika tengah melaut. Berhari-hari tak ada yang bisa menemukan Ambo. Semenjak itulah kemudian Emma tidak mau lagi berbicara. Kesedihan telah membuatnya lupa bagaimana caranya berbicara. Kalau tidak makan, nanti Emma bisa sakit. Aku terus saja berbicara. Sementara aku tahu, kalau aku hanya berbicara sendirian. Emma tidak pernah ingin menanggapi setiap ucapanku selain hanya dengan isyarat dan kadang air mata, sesekali. Aku mengambilkan Emma makan, menyuapinya. Emma dengan tatapan kosong, terpaksa juga menelan makanan yang kusodorkan ke mulutnya. Aku menatap wanita yang sangat kusayangi ini dengan hati serasa tercabik. Kerut pada wajahnya mengguratkan beban jiwa yang dalam. Emma begitu mencintai Ambo, sangat terlalu. Cinta itu meluap-luap hingga mengaburkan batas kesadaran saat realita memilih takdirnya. Emma kemudian berubah menjadi sosok yang begitu akrab dengan kesedihan saat takdir itu tak berpihak padanya. Sejak pagi, sepanjang hari Emma hanya duduk memandang laut, memandang bagang-bagang yang berdiri dekat di tengah laut. Seolah ketika pagi menjemput, maka sosok Ambo akan datang dari balik bagang-bagang tersebut. Pun ketika senja datang, Emma akan terus memandang laut, seolah menghantarkan Ambo seperti biasanya, menghantarkan Ambo dengan tatapan penuh harap hingga sosok Ambo menghilang menjadi nahkoda di tengah lautan. Emma menunggu pelangi. Itulah yang aku pahami. Pelangi merupakan wujud harapan. Warnanya yang indah menyiratkan keindahan yang tak mampu terlukiskan oleh kata apapun. Emma menunggu pelangi. Pelangi di ujung senja. Menunggu harapan yang tak pernah usai. Emma semaikan di dalam hatinya.
Pelangi itulah keindahan yang dimanifestasikan emas sebagai harapan setelah terik seharian menjalankan tugasnya. Dan pelangi emas adalah Ambo, sumber segala harapan hidupnya. Aku sendiri kadang tak pernah mengerti terbuat dari apakah hati emas. Hati wanita yang selalu dilimpahi dengan ketulusan cinta. Dia begitu mencintai Ambo, terlalu bahkan. Mentari perlahan menepi ke sisi barat. Sebentar lagi senja akan merapat. Aku mempersiapkan peralatan yang sedianya akan dibawa oleh Daeng Andi melaut. "Emah mana?" tanya Daeng Andi. Dia tengah memperbaiki jala miliknya. Seperti biasanya, menanti pelangi. Pelangi milik Emah. Pelangi di ujung senja, jawabku sambil terus menekuni pekerjaanku. "Jangan kau biarkan Emah lama-lama duduk di teras belakang. Akhir-akhir ini angin sedang tidak bagus. Aku takut kalau Emah sakit karena terlalu lama dibelai oleh angin yang berhembus dari arah laut." "Ya," sahutku singkat tanpa menoleh barang sedikit pun. Sebuah pekikan panjang menyentak kesadaranku. Sahutku dengar sebuah teriakan yang begitu menyayat. "Pilu." Aku menghamburkan peralatan yang sedianya akan dibawa oleh Daeng Ande melaut. Setengah berlari aku menuju beranda belakang. "Itu Emah." "Ya, itu suara Emah." Aku tak kuasa menahan air mata menatap adegan yang tersaji di depan mataku. Emah berlari ke bibir pantai. Tangannya yang kurus menggapai-gapai ke angkasa. Rintihnya terdengar begitu memilukan. Emah ingin meraih pelangi. Pelangi yang melengkung di ujung senja. Emah ingin meraih harapannya. Dia percaya bahwa pelangi adalah wujud harapan yang memberi warna keindahan bagi kehidupan. Emah ingin meraih harapannya. Harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Ku kejar Emah. Aku tak ingin menghalanginya. Aku hanya ingin mengambilkan pelangi itu untuknya. Pelangi di ujung senja. Aku ingin mengatakan pada Emah bahwa dia selalu punya harapan dalam hidupnya. Meski aku tahu bahwa semua harapan itu hanya sia-sia. Ambo tidak akan pernah kembali. Namun, aku tidak peduli, sama seperti Emah. Aku pun percaya bahwa pelangi adalah manifestase dari harapan yang begitu indah. Aku ingin mengambilkan pelangi itu untuk Emah. Pelangi di ujung senja. Iya, sudah selesai cerpennya karya Ibu Ratih Ayuningrum dengan Pelangi di Ujung Senja yang dibawakan oleh Paridah dan juga Kiki sore hari ini ya. Kalau di Resapi itu cerpen cerpen yang penuh dengan perjuangan hidup ya. Ini bergelut dengan perjuangan kehidupannya tanpa seorang sosok ayah. Iya. Nah, seperti itu ya karyanya. Dan ini adalah pemuda nelayan begitu ya. Kalau tidak salah nelayan ya tadi ceritanya. Seperti itu ya kehidupan nelayan di pantai Gedambaan di wilayah Sarangtiong Gedambaan sana ya. Seperti sebenarnya mungkin seperti ada bias realnya ya kehidupan seperti itu yang diangkat oleh Ibu Ratih ini ya. Iya, terima kasih buat Mbak Kiki, buat Mbak Paridah sudah membacakan cerpen yang luar biasa sore hari ini. Kalau kita resapi tadi tanpa terasa sebenarnya itu bisa membuat kita terhanyut di dalamnya. Kalau bacanya meresapi lagi mungkin sendirian itu bisa sampai meneteskan air mata begitu ya. Seperti itu ya. Seorang penulis itu memang mengajak yang membaca itu seolah mengalami. Iya benar. Seperti itu penulis ya. Iya. Kalau puisi itu mengajak orang yang membacakan merasakan emosi. Iya benar. Emosinya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Iya sangat benar. Mudah-mudahan kapan-kapan nih Mbak Paridah sama Mbak Kikinya bisa kesini membawakan karyanya sendiri ya, tulisan-tulisan cerpennya itu atau cerita pendeknya itu ya. Sukses selalu ya, selalu semangat dan
Ini sudah kelas 3 ya? Iya. Persiapan ujian nanti. Ujian. Ya, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Farida, dan juga ada Mbak Hikmah sama Mbak Sylvia mengisi acara kita sore hari ini di Kreasi, Kreativitas dan Ekspresi Radio Gema Sajian edisi hari ini, diisi dari Klub Pustakawan Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru di bawah asuhan Ibu Munawarah. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Selamat sore, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya pendengar yang menyaksikan kami juga di channel YouTube kami LPPL Radio Gema Sajian Kota Baru. Kami ucapkan terima kasih Anda setia stay tune di channel kami dan juga di FM 102 mendengarkan dan menyaksikan program Kreasi, Kreativitas dan Ekspresi hari ini di edisi Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Di hari ini kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami yang bertugas, saya Kisna dan juga ada operator kami Bung Bajriansah, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan